Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini mengisahkan tentang dialog akal dan nafsu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like, juga lonceng notifikasinya agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jauh sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan akal dan nafsu. Setelah akal dan nafsu diciptakan, mereka dipanggil untuk menghadap Allah. Terjadilah dialog di antara mereka. Allah, wahai akal, siapakah kamu dan siapakah aku? Akal menjawab, aku adalah ciptaanmu, makhlukmu. Engkau adalah penciptaku, Rob sekalian alam. Tiba giliran nafsu ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti akal. Allah bertanya, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Lalu nafsu menjawab, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Disebabkan jawaban nafsu tersebut, nafsu kemudian dimasukkan ke dalam neraka selama 100 hari. Setelah 100 hari ditanya kembali oleh Allah dengan pertanyaan yang sama. Allah bertanya, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Lalu nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dijawab dengan jawaban yang sama sehingga nafsu kembali dimasukkan ke dalam neraka selama 100 hari lagi. Setelah berlalu 100 hari ditanya kembali. Allah bertanya, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Lalu nafsu menjawab lagi, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Tak jerah juga rupanya nafsu menjawab dengan jawaban yang sama. Ini nafsu dimasukkan kembali ke dalam neraka selama 100 hari. Tetapi neraka yang berbeda dari sebelumnya, yakni neraka lapar. Selang waktu berlalu selama 100 hari, ditanya kembali nafsu oleh Allah. Allah bertanya, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Nafsu menjawab, aku adalah ciptaanmu, engkau adalah ciptaanku. Akhirnya nafsu mengakui juga bahwa dia adalah ciptaannya, walaupun sebelumnya harus mengikuti ego yang kuat, tak mau mengakui beberapa sang penciptanya. Nafsu mengakui juga bahwa dia adalah ciptaannya, walaupun sebelumnya harus mengikuti ego yang kuat. Nafsu mengakui juga bahwa dia adalah ciptaannya, walaupun sebelumnya harus mengikuti ego yang kuat, tak mau mengakui keberadaan sang pencipta. Tetapi setelah dimasukkan ke dalam neraka lapar, nafsu tersadar dan mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah dan Allah adalah penciptanya. Begitulah waktunya nafsu sejak diciptakan memiliki ego yang tinggi dengan keakuan yang tinggi pula, sehingga berani menentang apa yang dikatakan oleh Allah. Sama halnya seperti yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya tentu dia akan melanggar apapun yang telah dilarang oleh Allah untuknya. Sedangkan orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu dan akalnya berfungsi secara sehat, dia akan mematuhi segala perintah dan menjauhi semua larangan dari Allah. Puasa merupakan salah satu cara untuk menjinakkan nafsu yang begitu besar ego dan keakuan akan dirinya tanpa mengenal sang pencipta. Puasa inilah yang akan menjadi sarana bagi manusia untuk semakin mendekati diri dan meningkatkan amal ibadah yang ditujukan kepada Allah. Lewat puasa, manusia diajarkan untuk mampu mengontrol dan mengendalikan nafsu. Tak boleh makan, tak boleh minum, berhubungan suami istri dan larangan lainnya sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Dengan berpuasa secara tidak langsung,
masukkan nafsu ke dalam neraka lapar, sebab tak ada satupun makanan yang diminum dan masuk ke dalam tubuh manusia ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Hasil akhir yang diharapkan pun sama seperti kejadian yang dialami nafsu pasca awal diciptakan, agar sang diri yang memiliki nafsu tersebut mau mengakui akan keberadaan Sang Pencipta dan senantiasa menyembahnya. Dia diibaratkan hewan. Nafsu adalah hewan yang sangat liar, maka dari itu manusia diminta untuk memberikan tali kekang agar nafsu di dalam dirinya tidak liar ke sana kemari, dan manusia pun bisa mengendalikannya. Di dalam tafsir Al-Azhar Mahakarya dari Buya Hamka pada surat Al-Fajr dijelaskan bahwa nafsu terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni nafsu ammarah, nafsu yang selalu mendorong berbuat sesuatu di luar pertimbangan akal yang tenang. Manusia banyak yang terjerumus ke dalam lembah kesesatan akibat mengikuti nafsu yang satu ini. Setelah mengikuti nafsu amarah, timbullah rasa penyesalan diri. Inilah yang disebut dengan nafsu lawwamah. Kita lebih mengenalnya di dalam keseharian dengan istilah tekanan batin atau merasa berdosa. Dari pengalaman 2 tingkatan nafsu tersebut, yakni nafsul ammarah dan nafsul lawwamah, maka manusia mampu mencapai tingkatan nafsu mutmainnah, yakni jiwa yang mencapai tenang dan tentram akibat digembleng terlebih dahulu oleh penderitaan dan pengalaman. Jiwa yang telah melalui banyak jalan berliku sehingga tidak mengeluh lagi ketika mendaki, sebab yakin setelah pendakian pasti ada penurunan. Setelah itu tidak gembira melonjak kembali ketika penurunan, sebab setelah penurunan pasti ada pendakian kembali. Itulah yang disebut jiwa yang telah mencapai iman, disebabkan oleh kematangan di saat ditimpa berbagai percobaan. Jiwa inilah yang akan menjadi 2 sayap dalam kehidupan manusia, yakni syukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah dan bersabar ketika memperoleh cobaan darinya. Semoga dengan berpuasa kita dapat menjadikan akal sebagai iman nafsu, agar mudah mengendalikan dan mengontrol nafsu tetap berada di jalan Allah dengan melaksanakan berbagai kebaikan dan amal ibadah di dalam aktivitas sehari-hari. Bukan sebaliknya, nafsu yang menjadi iman akal, maka hidup manusia akan tanpa arah dan tak jelas jika hanya mengimani nafsu yang pada hakikatnya banyak, menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan dan semakin menjauhkan manusia kepada Sang Khalik. Semoga bisa membawa hikmah maghfirah dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.